Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah wa bijahihi isrif anna kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illatin. Amma ba'du. Sahabat FH yang saya muliakan dan yang saya cintai, kita sekarang jalan-jalan menuju ke Ma'ala, Masjid Jin dan lain-lainnya, insyaallah. Penting kita membuat konten ini sekiranya bermanfaat kepada kawan-kawan yang jadi mutawif ataupun yang jadi guide ataupun jemaah semua di sini, dayang dari Indonesia. Semoga bermanfaat kepada mereka semua. Sahabat FH, kita sekarang sudah menuju ke Masjid Jin. Sebelum ke Masjid Jin akan melewati Jannatul Ma'ala. Kita ucapkan salam sejenak di sana dan usahakan menghadiahkan Fatihah kepada beliau, karena guru kita Syed Muhammad Alawi Al-Maliki setiap menyampaikan setiap melewati Jannatul Ma'ala paling sedikitnya baca salam dan hadiahkan Fatihah satu kali aja sudah mencukupi. Tapi jangan sampai lupa nggak membaca. Ini sudah melewatinya, kita ucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ummal. Sahabat FH, kita sudah sampai di salah satu kawasan Jin. Kawasan Jin ini karena sudah sampai, turun aja ya biar tambah utama, tambah afdal, lebih mengenang, lebih bertafakur apa yang kok sampai dinamakan kawasan Jin atau Masjid Jin. Sahabat FH, kita sudah sampai di satu kawasan yang dinamakan kawasan Jin. Istilah orang Arab biar tidak hilang sejarah-sejarah, maka dibangun masjid, diabadikan menjadi masjid. Maka karena masjidnya dibangun di kawasan Jin, maka menjadi Masjid Jin. Supaya kita tahu dan lebih jelas ya, sedikit saya terangkan masalah kawasan Jin ini. Di masa Rasulullah ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa di depan saya ada kelebatan tinggi dan saya sampai merinding ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Huwa akhukum minal jin." Mereka semua adalah saudara kalian semua dari kalangan jin. Berbaiat kepada saya utusan Allah. Jadi para pemirsa, jin itu termasuk saudara kita. Saudara kita walaupun jin. Jin itu setan. Asyaitan huwal jin. Al-jin huwa syaitan, gak ada bedanya. Akan tetapi kalau sudah masuk pada kalangan komuniti jin, ada yang Islam, ada yang kafir. Dan yang tadi itu yang berbaiat kepada Rasulullah sudah masuk Islam, jadi mu'allaf. Jadi para pemirsa semuanya, kita jangan terlalu benci kepada jin ya, yang Islam, karena mereka semua termasuk saudara kita. Dan juga jin itu mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Maka dari itu kita kalau mengkaji dengan istilah-istilah apa katanya orang tua kita, seburuk-buruknya manusia itu termasuk paling baiknya jin. Itu menurut saya, takut salah. Tapi kalau memang ulama yang menyampaikan seperti itu, ya hargai saja. Kenapa? Saya menerusi dari para sebagian guru yang ahli hikmah, bahwasannya jin itu ada yang menolong kita. Ada yang menolong kita tanpa jasa, kata beliau. Banyak sekali jin menolong orang yang kena sihir itu ada. Jadi dengan kata-kata tersebut, tidak semuanya jin yang Islam itu tidak baik. Ada yang baik. Kita sudah sampai di salah satu tempat yang namanya Masjid Syajarah. Karena sudah sampai di sini, sedikit saya sampaikan sejarah Masjid
Syajarah, dikenal dengan nama Masjid Pohon atau Masjid Pokok kata orang Malaysia. Sahabat FH, Masjid Syajarah ini termasuk sangat bersejarah dan termasuk menapak tilas perjuangan Nabi waktu Nabi berdakwah. Sejarah singkatnya, di waktu itu Rasulullah bertemu dengan orang Badawi. Badawi itu termasuk orang Arabi, orang pegunungan, orang yang jauh, orang desa kalau dibahasakan Indonesia. Orang Badawi itu ketemu Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Wahai orang Badawi, mau kemana kamu?" Dia menjawab dengan singkat, "Saya mau pulang." Rasulullah bertanya lagi, "Wahai Badawi," dengan lemah lembut pertanyaan Rasulullah, "apakah engkau ingin kebaikan?" Si Badawi itu langsung menoleh dan bertanya pada Rasulullah, "Kebaikan apa?" Membuat penasaran. Rasulullah langsung menjawab, "Kamu bersyahadat kalau boleh." Rasulullah tidak memaksa. Rasulullah tidak memaksa pada orang Badawi tersebut. Bacalah syahadat, sembahlah Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan saya adalah utusan Allah. Orang Badawi tersebut tanya lagi pada Rasulullah, "Wahai orang laki-laki, apa buktinya kamu itu sebagai utusan Allah?" Rasulullah di waktu itu bukan menjawab, langsung diturunkan mukjizat oleh Allah. Ada sebuah pohon, sebuah pokok yang dipanggil oleh Rasulullah, dan pohon tersebut bergerak dengan akarnya dan berjalan tanpa kaki. Dalam riwayat lain itu dengan tanahnya itu terbongkar semua dan menghampiri Rasulullah. Pohon tersebut, orang Badawi itu namanya seumur hidup, seumur umur gak pernah melihat kejadian seperti itu, sangat kagum dan sangat terkejut. Orang Badawi melihat dengan kedua matanya sendiri. Dia langsung syahadat, "Betul, kamu adalah utusan Allah. Saya percaya." Dan langsung bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Karena pohon tersebut tadinya disuruh bersaksi juga oleh Rasulullah, dan bersaksi, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah." Itulah mukjizat Rasulullah. Dan Rasulullah ini, para pemirsa, salah satu para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, salah satu nabi yang paling banyak mukjizatnya. Tapi mukjizat yang paling utama adalah Al-Quran. Ada yang mengatakan ada 3.000 mukjizat Rasulullah. Ada penafsiran lagi bukan 3.000, ada yang mengatakan 60.000 sampai 70.000, sampai tidak terhitung mukjizat Rasulullah dari banyaknya mukjizat. Maka dari itu oleh ulama disampaikan semua bahwasanya paling banyak yang mendapatkan mukjizat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah pohon saja menyaksikan yang tidak punya akal, apalagi kita sebagai manusia yang diberi akal sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memikir-mikir, tidak bertafakur bahwasanya adalah agama yang benar adalah agama Islam, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat FH, inilah Masjid Syajarah ya, yang dijelaskan dalam Burdah, ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakin bila qadami, dengan tanpa kaki. Bayangkan aja, itu adalah mukjizat yang tidak bisa terkalahkan dengan apapun. Mukjizat bagi para nabi dan karomah bagi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus kembangkan dan harus cinta kepada sejarah. Kata guru saya, cintailah tarikh nabi. Karena apa? Bisa menambahkan keimanan kita, tambah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sahabat FH, kita sudah sampai di makam Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Sebelum kita ucapkan salam, mari kita harus tahu siapa beliau itu. Sahabat Abdullah ibnu Umar itu, para pemirsa, adalah salah satu sahabat Nabi, putra dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin. Dia dijuluki peniru Rasulullah dan dijuluki sosok peniru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di waktu menunggangi kuda, di waktu
sholat 2 rakaat di waktu apa saja. Semua ibadah Rasulullah diikuti, makanya disebut sosok peniru Nabi Muhammad. Pernah Sayyidina Abdullah itu salah satu ketika berhenti dalam perjalanan bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya, itu sholat malam. Diketahui oleh Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sampai memujinya. Kata beliau, tidak ada di antara sahabat Rasulullah yang seperti Sayyidina Abdullah, yang seperti Abdullah ibnu Umar, kata Sayyidina Aisyah. Itu menunjukkan bahwasannya semua perilaku pekerjaan Nabi itu diikuti oleh Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Pernah juga salah satu ketika Sayyidina Abdullah itu mengelilingi sebuah pohon dan ditanya oleh para sahabat lainnya, "Ya Abdullah, apa yang kamu kerjakan?" Dia menjawab, "Saya pernah melihat Rasulullah mengelilingi pohon ini, maka saya ikut juga." Oleh Rasulullah pernah disabdakan dalam hadisnya, di masa itu Sayyidina Abdullah pernah bermimpi, di tangannya itu seolah-olah ada kain bludur, dan harapan dalam mimpi tersebut tempat mana saja yang penting surga, kata Sayyidina Abdullah. Dan kain tersebut menerbangkannya Sayyidina Abdullah ke surga. Setelah itu, setelah bangun, minta tolong kepada putri Sayyidina saudarinya, saudara perempuannya namanya Hafsah, tolong disampaikan kepada Rasulullah apa tafsir mimpi saya. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, Abdullah ibnu Umar adalah salah satu orang yang paling utama masuk surga kalau dia beristiqomah melaksanakan sholat malam hari. Semenjak itu Sayyidina Abdullah tidak pernah meninggalkan sholat sunnah. Makanya sesuai dengan nama yang di depan, bahwasanya Sayyidina Abdullah itu dijuluki sosok peniru Nabi Muhammad SAW. Sahabat FH yang saya muliakan, walaupun kita tidak mengikuti 100% pekerjaan beliau, 20% aja mungkin sudah mencukupinya. Dan diusahakan rajin-rajinlah sholat malam seperti beliau. Semoga kita dimasukkan ke surga oleh Allah, kita dan keluarga kita dan guru-guru kita terutama yang telah membimbing kita. Semoga dimasukkan ke surga Allah bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum selesai, kita ucapkan salam dulu kepada beliau. Assalamualaikum ya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an. Assalamualaikum. Sahabat FH yang saya muliakan, kita sudah selesai di 3 tempat ya, yaitu kawasan Jin dan Masjid Syajarah dan juga makamnya Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Semoga bermanfaat pada kita semua, pada jemaah dari Indonesia. Nanti kalau datang ke Mekah, berkunjunglah ke beliau, berziarah ke Ma'ala dan makamnya Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Saya akhiri dulu. Jangan lupa saksikan terus di video-video yang akan datang. Kalau ada pertanyaan di komen, tulis. Insya Allah saya akan jawab. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.